Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas dari matkul audit sistem informasi, yaitu perhitungan audit pada aplikasi absensi Grid Day di PT ISS Indonesia. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Kami dari kelompok 2 di kelas 19.6C.12. Yang pertama ada Anissa Puspitasari, lalu ada Fikri Gania Dewa, kemudian ada Muhammad Anil Kaisu, lalu saya sendiri Rifki Utara. Latar belakang pada tugas kami yaitu dalam melakukan pekerjaan, karyawan PT ISS Indonesia memiliki suatu prosedur yaitu melakukan absensi melalui sebuah aplikasi yang bernama Grid HR. Nah, di Grid HR ini, Pak, ini ada aplikasi absensi online yang dia tuh menggunakan wajah karyawan dan lokasi dari smartphone karyawan. Namun, para karyawan nih kadang-kali dia mengalami kesulitan saat akses aplikasi tersebut. Dikarenakan proses pengiriman absensinya ini itu sangat lambat. Bahkan sampai nggak bisa terkirim tanpa notifikasi, sehingga absennya jadi gagal. Nah, tanpa notifikasi absensi gagal ini, itulah yang menyebabkan pada saat penggajian karyawan PT ISS Indonesia ini jadi nggak kehitung masuk, atau dalam kata lain gajinya jadi kurang. Biasanya di setiap area akan mengganti kerugian tersebut dengan tambahan hari libur untuk karyawan yang dirugikan. Namun, tetap saja karyawan hanya ingin gaji mereka utuh tidak terpotong. Maka dari itu, untuk menghindari masalah yang lebih lanjut, diperlukan evaluasi untuk mengukur tingkat keefektifan aplikasi Grid HR. Maka, dilakukanlah audit sistem informasi menggunakan framework COVID-4. Tujuannya, audit dari kali ini apa sih? Tujuan audit kali ini itu akan berfokus pada kinerja dan keefektifan aplikasi Grid HR menggunakan framework COVID-4. Apa itu COVID? COVID atau Control Objective for Information Technology adalah sebuah kerangka kerja tata kelola teknologi informasi atau TI yang merinci langkah-langkah dan metode bagi suatu organisasi. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya, penjelasan akan saya serahkan ke Anissa Puspitasari. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nisa Puspitasari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rifki. Saya akan menjelaskan 4 macam domain, yaitu yang pertama perencanaan dan organisasi atau planning and organize, yang kedua perolehan dan implementasi atau accurate and implement, yang ketiga penyerahan dan pendukung atau deliver and support, yang keempat monitoring atau monitor and evaluate. Yang pertama, ada domain planning and organize atau PO yang terdiri dari PO2 yaitu mendefinisikan arsitektur informasi, PO3 yaitu menentukan arahan teknologi, PO6 yaitu mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen, PO7 yaitu mengelola sumber daya IT, PO8 yaitu mengelola kualitas. Yang kedua ada domain Accurate and Improvement atau AI yang terdiri dari AI1 yaitu mengidentifikasi solusi otomatis, AI2 yaitu memperoleh dan memelihara software aplikasi, AI3 yaitu memperoleh dan memelihara arsitektur teknologi. Yang ketiga ada domain Deliver and Support atau DS yang terdiri dari DS1 yaitu mendefinisikan dan mengelola tingkat layanan, DS2 yaitu mengelola layanan pihak ketiga, DS3 yaitu mengelola performa, DS7 yaitu mendidik dan melatih pengguna, DS13 yaitu mengelola operasi. Yang terakhir ada domain Monitor and Evaluate atau ME yang terdiri dari ME1 yaitu mengawasi dan mengevaluasi kinerja IT, ME4 yaitu menyediakan tata kelola IT. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh Terima kasih rekan saya untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya, izinkan saya ya untuk melanjutkan. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan untuk perhitungannya ya, untuk perhitungan
OBIT 4 sendiri itu dengan cara kuesioner. Dia kuesioner itu dibagikan kepada yang namanya itu responden ya. Nah, ini untuk hasil kuesionernya di sini kita bisa lihat ya. Nah, untuk subdomain dia PO2 sampai PO8 yang kita gunakan. Yang PO berarti itu adalah plan and organize. Di sini ada jumlah pertanyaan ya. Kebetulan di subdomain PO2 kita menggunakan pertanyaan sebanyak 2 buah pertanyaan. Nah, pertanyaan itu dia akan dibagikan oleh dibagikan kepada 15 responden yang nantinya akan memberikan skor atau nilai sesuai jawaban mereka ya. Lalu ada current maturity, untuk perhitungannya bisa saya jelaskan lebih lanjut nanti, dan juga nilai rata-rata. Nah, untuk kuesionernya, kebetulan coba kita langsung buka saja kuesionernya. Nah, ini PO2, kita bisa lihat kuesionernya berjumlah 2. Jadi misalkan kuesioner ini dibagikan kepada seorang responden, maka responden tersebut dapat menilai dengan memberikan skor 1 sampai 5 ya, dengan keterangan sebagai berikut. Nah, lalu untuk perhitungan current maturity-nya, ini kita bisa lihat lagi. Saya sudah menghitung nilai maturity-nya. Bagaimana caranya untuk menghitung nilai current maturity? Nah, kalau current maturity ini, itu dia diambil dari jumlah nilai seluruh responden di setiap pertanyaan dibagi jumlah responden. Nah, di sini karena kita punya 15 responden, jadi di sini kita jumlahin semua, lalu kita bagi dengan 15. Kenapa 15? Karena kita memakai 15 responden. Jadi kalau misalkan kita pakai responden sebanyak 20 orang, maka dibagi 20 nanti. Jadi saya akan contohkan seperti ini. Misalkan responden 1, dia ingin menjawab memberi nilai sebanyak 3. Nah, kalau kita enter, sudah berubah, karena maturity-nya berubah, karena ini sudah masuk dalam perhitungan, dan juga nilai rata-ratanya berubah ya. Karena nilai rata-rata ini diambil dari jumlah current maturity di sebuah subdomain, itu dibagi dengan jumlah pertanyaan. Karena jumlah pertanyaannya 2, maka dibagi 2. Bagaimana dengan yang 1? Kalau yang 1 pertanyaan saja, itu tidak usah dibagi ya, jadi dibiarin saja karena emang cuma 1 pertanyaan. Jadi kita balikin seperti semula. Nah, nilai rata-rata tadi sudah. Nah, untuk semuanya nih, untuk semua, itu perhitungannya sama. Jadi setiap domain itu sama, nggak ada yang beda. Jadi walaupun di PO3, caranya tetap sama seperti tadi. Begitu pula juga dengan domain AI, lalu domain DS ya, maupun domain ME ya, atau monitor and evaluate. Jadi caranya sama, tidak ada yang membedakan sama sekali. Jadi caranya sama seperti tadi, tinggal mengikuti saja. Asalkan kita tahu cara menghitung current maturity-nya, insya Allah yang lain bisa mengikuti ya. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini terdapat sebuah tabel ya. Tabel ini nanti akan berperan penting untuk menentukan aspek maturity atau tingkat kematangan yang diharapkan. Jadi kita note saja untuk tingkat kematangannya. Nah, ini yang sudah saya sebutkan tadi. Di subdomain PO2 memiliki current maturity 4 ya. Tadi sudah kita hitung bareng-bareng. Lalu, kenapa di sini manage and measurable?
Nah, itu terdapat di tabel yang tadi, tabel indeks yang tadi, karena dia berjumlah 4, maka dia ada di level 4, yaitu level manage and measurable. Begitu pula dengan PO3, kenapa dia define proses, kenapa bukan manage on measurable ataupun repeatable but intuitive? Dia karena current maturity-nya itu berjumlah 3,07, yang dimana 3,07 itu nilainya berada di level 3 ataupun level define proses. Ya, itu untuk domain PO-nya ya, sama semuanya. Untuk domain AI-nya, lalu domain DS juga sama. Di sini ada optimize ya. Lalu ada domain ME-nya sama seperti tadi untuk menentukan keterangan expected maturity ya. Nah, di sini perhitungan gap. Gap itu apa sih? Gap itu adalah selisih ataupun celah di antara expected maturity dan current maturity. Bagaimana sih cara menghitung gap sendiri? Nah, untuk menghitung gap, rumusnya adalah current maturity dikurangi expected maturity. Mohon maaf, kebalik. Jadi, expected maturity dikurang current maturity. Maka, hasil dari pengurangan tersebut, kita akan dapatkan jumlah gap-nya ya. Lalu untuk apa nih grafik di samping? Grafik di samping adalah penggambaran ya, di mana gap dan juga expected maturity. Nah, kita kasih contoh di PO3, current maturity-nya itu 3,07 dan expected maturity sebesar 3. Kita cari di sini PO3 dia, maaf, di PO3 current maturity-nya itu adalah 3,07 dan expected maturity-nya 3. Lalu gap-nya sebesar minus 0,07. Nah, kita bisa lihat di sini untuk dia grafiknya. Tadi PO3, current maturity ataupun kematangan yang sekarang ya, yang real, yang terjadi pada audit. Lalu ada expected maturity atau tingkat kematangan yang diharapkan. Jadi teman-teman bisa kita lihat di sini current maturity itu melebihi daripada expected maturity. Dimana kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat kalau current maturity itu dia agak menjorok lebih ke depan ya dibanding expected maturity. Itu berarti justru malah bagus. Jadi kalau minus itu malah bagus. Jadi ibaratkan current maturity-nya ini dia memenuhi ataupun melampaui hasil yang diharapkan. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat audit yang minus, jangan takut karena itu malah sebenarnya malah bagus ya. Lalu selanjutnya kita ambil contoh lagi deh. Di sini kita akan ambil contoh untuk domain DS3 ya. Dia current maturity kecil sekali nih. Besar 1,45 dan juga expect maturity juga lumayan kecil ya, besar 2. Nah, gap-nya besar 0,55. Pasti jelas di grafiknya perbedaannya bakal terlihat sekali ya. Di DS3 kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat jarak di antara kedua ini lumayan jauh ya. Kalau diibaratkan current maturity-nya itu masih jauh daripada expect maturity-nya. Jadi lebih
masih jauh lah daripada yang diharapkan itu terjadi ya. Oke, itu saja ya perhitungan gap. Selebihnya sama, caranya sama semua. Jadi yang penting kita untuk memetakan gapnya sendiri ya. Nah, ini ada tabel yang lebih jelasnya ya, karena di sampingnya dia ada tabel indeksnya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri expect maturity-nya dia diambil dari eh, tabel indeks kematangan tadi ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk perhitungan COVID 4 ya. Untuk selanjutnya, untuk penjelasan selanjutnya, saya akan serahkan kepada teman saya, Muhammad Anil. Terima kasih. Dan juga teman saya, Muhammad Anil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anil akan melanjutkan. Berdasarkan template sebelumnya, nilai gap saat ini berdasarkan rangkuman nilai kematangan tersebut dapat diperoleh nilai gap dari masing-masing domain. Berdasarkan analisis kesenjangan yang ditunjukkan gap tersebut terdapat pada domain D3S. DS3 sebesar 0,55, DS7 sebesar 0,43, dan AI11, AI1 sebesar 0,40, yang mengartikan masalah tersebut pada delivery dan support dan accurate dan implementation. Hasil penentuan temuan pada proyek ini adalah terdapat gap domain DS atau AI. Hal ini menunjukkan masalah yang dihadapi pada kinerja aplikasi grade D. Terdapat pada dominasi DS, yaitu DS3 untuk mengelola performa, karena pada domain tersebut terdapat gap paling besar yaitu sebesar 0,55, yang berarti kekurangan pemeliharaan performa aplikasi grade D HR secara berkala yang menyebabkan server sering down. Saran yang dapat diberikan pada domain DS adalah perlunya perusahaan lebih memperhatikan pemeliharaan aplikasi grade D HR, karena aplikasi tersebut sering digunakan oleh banyak orang sekaligus yang dapat menyebabkan bandwidth bengkak. Alangkah baiknya jika perusahaan mengupgrade sistem dan kapasitas pada server sehingga ketika terjadi lonjakan, penggunaan aplikasi dapat berjalan tanpa masalah. Sekian untuk presentasi kelompok 2. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.